Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Kurang Satu, dua, kompak. tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Selamat Pak. pagi. Selamat pagi menjelang siang. Oke, selamat pagi menjelang siang. Belum siang kan ya Bu ya? Masih jam 10. Selamat pagi menjelang lapar. Menjelang lapar. Menjelang lapar. Oke. Jadi Ketemu lagi minggu ini ya, kita di Jelajah jelajah Asal Usul. Masih di segmennya Sumsel Virtual Fest persembahan Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. ditayangkan langsung di channel YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun juga, Sumsel, juga di Instagram. Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel, juga di Facebook Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Sudah hafal Ibu ya. Hafal lah. Oke, jadi 19 tahun saya bekerja. seperti 19 tahun, aku baru 5 tahun, Bu. Oke, siap. Jadi, seperti biasa di obrolan santai kita hari ini, Ibu Safira dan saya Ahmad Saddam Hussein, kita akan memandu jelajah asal-usul. Rubrik tetapnya Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel di hari Jumat. Ya, Nah, hari ini kita akan melihat sejarah apa Kak Sadap? Nah, kalau kemarin sedikit flashback, Ibu, kita membahas ketan kunyit. Ketan kuning ayam panggang. Ketan kunyit. Ketan kunyit ayam panggang. Nah, pagi hari ini kita akan membahas topik yang spesial ini. Ini kita akan menjelajahi. Ini bukan tentang makanan. Bukan makanan, tapi lokasi. Salah satu lokasi yang cukup sering terdengar di Palembang ya, maksudnya masyarakat Palembang cukup sering dengar lokasi ini, tapi mungkin belum tahu sejarahnya. Benar sekali. Dan kita akan membahas itu kalau kata orang Palembang, Sungi Tawar. Sungi Tawar. Nah, jadi Sungi Tawar ini Ibu kawasannya itu pernah ke Gudang Buncit? Belum. Jujur lagi salah ya. Jadi Sungai Tawar itu enggak jauh dari Gudang Buncit, Ibu. Jadi dia dari Jadi arah di Gudang Buncit kelurahan yang aku tahu dia di Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2. Oh, ada KPN ya? Ada kepean. Oke. Nah, menarik sekali Ibu pagi ini karena Bu Safira, kita punya dua narasumber yang sangat spesial sekali ini. Sebuah Spesial. kehormatan, Pakai telur. pakai telur. Jadi sebuah kehormatan kita bisa ngobrol bareng santai, bareng yang terhormat ada Sultan Iskandar Mahmud Badarudin selaku Sultan Palembang Darussalam dan juga tokoh masyarakat. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saddam ya Safira. Iya. Nama-nama Cakepnya Islami. Sultan dengan baju khas Palembang ya Sultan. Alhamdulillah. Untuk mengamin tuh. Wah, Indo Anggona. Terus narasumber yang kedua ada Dr. Andes Haji Ali Hanafiah. Hanafiah MSc atau Ini biasa akrab Mang disebut Mang Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah cindonya Kak, pakai baju warna hijau. Iya, kita dewek di sini hitam putih. Iya, hitam putih. Sehat Mang Amin? Alhamdulillah sehat, kabar baik, berita baik. Alhamdulillah. Kita menilik sejarah lagi nih Sultan Bang Amin. Nah, tanpa tanpa mengulangi sobat, ada juga di sini redaktur kita dari Sriwijaya Pos, ada Abah Husin Ada Abah Husin yang tersambung dari rumah. Assalamualaikum yang Bang Husin. tersambung dari rumah. Assalamualaikum Bah. Sehat Bah? No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah Cindo ganteng. pakai batik ini, pakai batik kan. Tadi modal Sultan ini. Iya, oke. Jadi Safira dan juga para penonton Sriwijaya Pos dan juga Tribun Sumsel, jadi emang di Palembang ini salah satu kawasan yang memang cukup sering didengar itu adalah Sungi Tawar. Nah, jadi rupanya Safira, Sungi Tawar ini itu punya banyak cerita, punya banyak kalau kita bilang itu asal usul yang nggak banyak orang tahu nih. Termasuk adanya sosok yang dikenal dengan panggilan Syekh Tawar. Nah, ini kita akan coba kulik, kita akan cari tahu sejarahnya bersama Mang Amin dan Sultan. Jadi kalau boleh kita ke Sultan dulu, ke Sultan Iskandar. Masih Sultan? Siap. Ya. Boleh Sultan langsung kita cerita nih sama para penonton. Oh ya, sebelum masuk ke materi saya lupa Ibu, ada video.
Iya, Ada video. ada cuplikan sedikit tentang Sungai Tawar. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Sultan, kita lihat dulu cuplikan video yang mau lewat ini. Sultan. Boleh, silakan. Burung terbang di atas ini itu nyampah. Burung terbang di atas ini itu nyampah. Pemirsa, Sumsel Virtual Fest 2020 hari ini sesuai dengan tema kita jelajah asal usul, kita mencoba untuk mengulik sejarah dan latar belakang kenapa Sungai Tawar. Kan selama ini masyarakat kita tahu bahwa Sungai Tawar itu nama sungai. Padahal sebenarnya Sungai Tawar itu nama seorang ulama besar Kota Palembang. Nah, hari ini kami ketemu dengan Cik Heri. Cik Heri ini boleh dikatakan orang yang tinggal di kawasan tebing ini, yang dekat dengan makam. Kita coba makam siapa nih? Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik, bisa diceritakan ini makam siapa nih? Ini makam daripada Kiai Sungai Tawar. Adapun Kiai Sungai Tawar ini, beliau ini dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik dan tuh terkenal dengan sumpah bahwa kalau ada ilmu selain ilmu yang bertentangan dengan Allah akan menjadi tawar. Tuh. Dan sampai sekarang di situ timbul di dekat musola itu ada mata air, satu mata air yang sampai sekarang ini ada sebagian dari luar kota juga, dari jauh masih mengambil untuk untuk sebagai obat gitu, sebagai obat. Masih ada di musola, dekat musola. Iya, dekat Jerambah itu. Ada masih kalau yang jelasnya kalau sekarang karena sudah musola sudah dirubah, ya lebih baik kita langsung ke sana tuh, langsung nengok ke sana tuh. Karena kondisi dulu kan masih musola masih kecil, sekarang udah besar kan. Nah, Kiai Sungai Tawar ini bukan maksudnya bukan sekedar makam-makam biasa tuh. Dahulu masih waktu pulau masih kecil dulu banyak wong-wong yang lama tuh dari datang ke sini itu berziarah, baik pun yang jauh yang dekat itu. Nah, bahkan dapat cerita kalau dulu burung terbang di atas ini itu nyampah sampai saking karomah beliau itu luar biasa kan. Nah, dulu sini masih batang-batang besar, dulu waktu kecil itu masih batang besar. Ziarah dari mana bae itu sampai sekarang tuh nggak ada. Dan alhamdulillah Makamnya saya Sungai Tawar, Sungai Sungai Tawar. Jadi saya yang bawa kamera, Bu. Enggak ada Bapak tadi kelihatan. Oke. Dikit. Jadi Sultan masih tergabung bersama kita, Sultan? Siap. Sultan. Nah, Sultan, boleh nih di sharing-sharing sama penonton Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Sebenarnya Sungai Tawar ini, kawasan Sungai Tawar ini sendiri punya sejarah seperti apa nih yang mungkin kita terutama ya generasi muda Belum mungkin tentu, banyak yang nggak tahu. Ya, boleh. Tahu lokasinya mungkin belum tentu tahu sejarahnya, Sultan. Nah, benar sekali. Ya, Tuh Sultan. Setelah saya melihat liputan tadi, itu ada makam lagi di daerah Jalan Joko ya. Oh, Jalan Joko. Itu. Itu yang disebutkan oleh Cik Heri tadi. Itu ada beberapa kalau saya lihat ada satu makam yang pakai kudung istilahnya. Oh, Pakai kudung. Di arah dekat makam yang tadi. Singo Mudo itu bukan Sultan? Hah? Makam yang dijuluki Singo Mudo itu bukan? Karena sempat Ini ya. Jadi saya akan ini bahwa banyak keturunan beliau yang menjadi ulama-ulama besar di Palembang ini. Oh. Ini subhanallah luar biasa.
Nah itu ada namanya Pangeran Temenggung Singoyudo Wiro Kencano, atau disebut juga nama aslinya Kemas Silo Penawar. Siro Penawar. Siro Oke. Penawar. Iya, kita sempat dapat dengar dari warga kemarin, Sultan. Nah ini ada yang makam yang di satu lagi yang satu. Kita lihat dalam hal ini kolektivitasnya, bahwa aura dari makam tersebut sangat tinggi ya. Insya Allah bismillah mereka punya wali-wali Allah. Dilihat dari namanya, Pangeran Temenggung Singoyudo, singa. Singoyudo perang, Wiro pemimpin, Kencano daerah untuk menaiki. Ini luar biasa, alias Kemas Silo Penawar. Bin Pangeran Demang Daeng Arawangsa. Daeng ini karena Pangeran Daeng Arawangsa ini atau Kemas Abdul Aziz ini merantau ke Sulawesi Selatan. Bin Gedeng Ilir bin Sunan Giri. Jadi mereka ini adalah keturunan dari Sunan Giri. Ini sangat luar biasa sekali. Dan banyak ulama-ulama kita di Palembang ini ada keturunan dari wali-wali Allah, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, dan mereka itu di dalam di dalam zaman dahulunya, bahwa Pangeran Temenggung Singoyudo Wiro Kencano atau Kemas Silo Penawar ini pernah menjadi menantunya daripada Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, pendiri dari Kesultanan Palembang Darussalam. Ya, jadi Sunan Cindewelang. Oh, Sunan Cindewelang. Yang Sunan ini apa? Orang yang dekat sama Allah. Ya, jadi sudah ada 4 yang terkenal. Ini Sunan Cindewelang, Sunan Kebon Gede, Sunan Lebapang, dan Sunan Ternate. Nah, ini kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Jadi tentang makam itu memang ada satu lagi yang ada banyak makam. Ada di daerah Jalan Jogja itu ada makam Pangeran Panembahan Amin. Amin ya. Muhammad Bahaudin. Ya. Oh. Gitu kan. Jadi ada juga anaknya dari Pangeran Temenggung Singoyudo Wiro Kencana itu adalah Kemas Miyako yang banyak menurunkan zuriat-zuriatnya ini dari ini. Ada yang di 19 ilir, ada yang di 22 ilir, ada 24 ilir, dan banyak ulama-ulama. Salah satunya yang masih termasuk dalam tatanan struktur Sultan Palembang Darussalam adalah Pangeran Penghulu Kemas Haji Ustadz Andi, salah satu imam dan pengurus Masjid Agung Palembang. Dan beliau juga selain mengamin ini adalah sesepuh daripada budayawan. Setelah Mang Johan ini meninggal, ya dan juga kalau Ustadz Andi ini dia sangat aktif untuk menulis silsilah daripada aksara Melayu Arab Gundul, kita nih kan Melayu Gundul. Nah, ini dan dari keturunan dari Pangeran Temenggung Singoyudo Wiro Kencana ini banyak. Kemas salah satu Kiai Kemas Haji Umar kan, Kemas Haji Ibrahim Umari, gitu kan. Ini banyak sekali yang menjadi ulama-ulama, insya Allah biiznillah, dan mereka menjadi wali-wali Allah, insya Allah biiznillah. Dan mengenai Sungai Tawar ini merupakan suatu kita lihat dari apa yang kita lihat tadi, bahwa kenapa memang cerita dari bapak-bapak saya pun dulu, bahwa kalau sesuatu yang ingin mengirimi sesuatu yang black magic segala macam ini, dengan dahulunya didoakan Sungai Tawar itu oleh wali-wali Allah sehingga air tersebut menjadi tawar. Tapi hal ini jangan langsung percaya kepada hal tersebut, tapi mintanya kepada Allah. Allah. Ini kan ikhtiar syariat. Tapi segala yang menyembuhkan adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la duru ma fihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan dalam hal ini juga saya sangat sedih melihat keadaan daripada Sungai Tawar. Sungai Tawar itu di mana harusnya dahulunya pemerintah harus melihat bahwa untuk membangun suatu bangunan itu ada
kalau kita rumah kita di depan jalan itu ada garis padan jalan, ya, ada garis padan bangunan. Begitupun juga untuk di daerah sungai, ada garis padan sungai dan ada garis padan untuk mereka yang untuk membangun di daerah sekitar sungai, sehingga sungai itu memiliki rongga kiri kanan untuk jalan. Oke. Nah sekarang ini ya mungkin dari dalam culture daripada masyarakat zaman dulu, ya hidup memang karena Palembang ini terkenal dengan Venesia dari timur, begitu banyak ratusan anak-anak sungai dan sungai-sungai dan batang-batang kecil yang bercabang di daerah Sumatera Selatan, yang terkenal dengan julukan Venesia dari timur. Tapi sekarang sungai-sungai tersebut termasuk Sungai Tawar kondisinya sangat menyedihkan. Dimana kalau air tidak atau hujan atau dia pasang itu airnya hitam. Dan ini juga saya menghimbau kepada Pemkot maupun Pemprov untuk kiranya dapat menggali lagi, menormalisasi kembali agar aliran sungai dari dalam ini semua sungai ada di Palembang ini bukan hanya pada kedalaman 3-4 meter, akan tetapi bisa 6-8 meter sampai ke bawah. Kita lihat bagaimana di Korea Selatan air sungai itu menjadi jernih, ikan-ikan terlihat begitu bisa terlihat, dan ini juga membutuhkan bukan hanya dari pemerintah, akan tetapi kesadaran daripada masyarakat sendiri untuk bisa berdisiplin tidak membuang sampah di sungai, yang dimana banyak sekali mudarat yang terjadi adalah ya salah satunya adalah banjir yang menyebabkan banyak sampah-sampah dan Apa? Halo Sultan. Sebenarnya tadi kita ada ini dulu ini. Jadi ini luar biasa. Your international. Oke, ini luar biasa sangat terjadi, dan ini saya garis bawahi ada satu makam lagi yang di pas naik yang di samping kiri. Nah, tadi yang disebutkan oleh Cik Heri tadi ada satu makam yang diapit oleh 2 istri di kanan. Ya benar. Ya, saya baru beberapa minggu kemarin saya ke sana. Kemudian ada juga Pangeran Pademan Hamim, di mana kelihatannya, mohon maaf, dalam hal ini kita membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar makam Pangeran Pademan Hamim tersebut. Iya, benar. Ini kan butuh suatu apa ya? Makanya Bang Amin saya minta beliau untuk menjadi staf khusus wali kota bidang kebudayaan, bidang pariwisata, karena beliau mengetahui jejak sejarah Palembang ini. Kasihan kalau ahli kubur di atasnya ada sampah, dan saya banyak sampah yang ada secara diam-diam membersihkannya. Dan kami tidak mempublish ke FB, ke apa Instagram segala macam. Niat karena Allah. Dan alhamdulillah Sri Poko TV ini, Tribun Walk, Palembang Sriwijaya Post ini begitu mengangkat sesuatu yang selama ini masih menjadi ada apa ini dengan Sungai Tawar. Iya, sehingga belum banyak yang tahu ya Sultan. Dari Jawa, dari mana-mana ini ke Sungai Tawar ini untuk mengambil air sampai Banyu gitu tuh, mengambil air di Sungai Tawar ini. Dan ini Pangeran Temenggung, ya, Pangeran Singoyudo, Wiro Kencana atas Kemas Silo Penawar, itu keturunan Ahlul Bait dari Sunan Giri. Terus kata atas lagi kepada Ahlul Bait kepada Rasulullah SAW. Dan juga keseluruhan Palembang juga mengacu kepada keturunan Ahlul Bait setelah Demak. Panjang ceritanya karena kita membahas ini dulu. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih Sultan. Jadi, Masya Allah ya, rupanya dari Sungai Tawar ini tuh kalau ditarik benang panjang, sampai ada tadi Sunan Giri. Pokoknya jadi memang ke atas kita tuh berarti keturunan-keturunannya. Ya. Dari Sungai Tawar itu sendiri kita tahu bahwa Palembang ini tuh banyak sekali ulama-ulama, ya, para cendekiawan yang memang berperan besar dalam pengembangan agama dan juga budaya di kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan nih Bu ya. Nah, mohon izin Sultan kita beralih ke Mang Amin. Mang Amin sebentar Sultan. Mang Amin, menarik ini kalau kita bicara Sungai Tawar karena
yang langsung terbesit di benak kami ketika diajak Abah Husin ke Sungai Tawar itu Kedengeran, adalah... enggak kedengeran. Oh, udah kedengeran? Halo? Halo, Mang Amin. Halo? Enggak kedengeran. Oh, Atau sasih. apakah suara kita ini ditelan? Halo, Mang Amin. Kedengeran ini? Halo, halo. Suara Halo. Mang Amin kedengeran di kita? Suara kita kedengeran Oke, memang? oke. Mang Ya. Amin, dengar Mang Amin. Dengar sedikit. Oh, dengar sedikit. Tapi ya kita coba ya. Silakan. Ya, Mang Amin. Nah, bahas masalah Sungai Tawar tadi ini menarik, Mang Amin, karena emang dari awal kita Ternyata sungainya penuh sejarah ya, Mang Amin. sejarah dan salah satu cerita yang kita tangkap dari Dari Sultan warga juga, sekitar, dari cerita-cerita orang juga, dari Sultan juga tadi bahwa ada kaitannya dengan ilmu. ilmu. Jadi, Mang Amin ada, halo Mang Amin, Kedengaran, Bu. denger kan? Kedengaran. Ya, Jadi ada selentingan kabar yang bilang kalau misalnya kita punya ilmu melewati Sungai Tawar itu, ilmu kita akan luntur. apalagi kalau niatnya tidak baik gitu. Apalagi kalau niatnya ya nggak baik, benar nggak baik, ilmu dengan niat nggak baik. Itu fakta, mitos, atau mungkin ada kejelasan sedikit, Mang Amin? Boleh, Mang Amin, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini saya ingin luruskan dulu. Ya. Kalau ketemu tulisan "seh" di sana, bukannya "seh" itu. Oh, oke. Tulisan itu bukannya "seh", tapi "seh" itu kepanjangan dari sungai. Oh, oke. Oh, say. sungai. Say. Oh, oke. Kemudian wilayah itu dulunya itu masuk ke 3 wilayah yang disebut Sekanak Sungai Tawar. Artinya ada 3 wilayah, Kelurahan 27, 28, 29. Dengan luas wilayah itu lebih kurang 32.500 hektar. Dengan kepadatan penduduk lebih kurang 8.500 penduduk. Dengan jumlah RT 35 RT di sana. 35 RT, oke. Di kawasan pemakaman Masjidil Penawar itu sebenarnya kawasan itu luasnya lebih kurang 3,5 hektar. Di sana bukan beli makam ke Masjidil Penawar, tapi ada makam-makam lain. Seperti adanya makam Pangeran Bupati Penemban Hamim, Pangeran Suryo Nindito, kemudian Pangeran Suryo Alim. Tokoh-tokoh ini sebenarnya berperan ketika terjadi peperangan di Kesultanan Palembang. Tokoh Pangeran Bupati Penemban Hamim itu adalah adik kandung dari Sultan Mahmud Badaruddin II itu menurut catatan silahkan cek ke negeri Belanda. 6 kali Belanda itu masuk Palembang ini tidak pacak. Karena Pangeran Bupati Penemban Hamim ini dia memimpin pasukan perang di Benteng Martopuro. Kemudian ada Pangeran Suryo Nindito, itu tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Palembang. Itu kakek buyutnya ibu saya. Kemudian ada tokoh lagi, Pangeran Suryo Alim di sana. Itu guru dari Kiai Merogan. Kiai Merogan yang Mas Agus Haji Abdul Hamid itu, bin Mas Agus Mahmud itu berguru dengan Pangeran Suryo Alim. Makamnya itu di wilayah makam yang kami sebut tebing. Jadi wong sini nyebut tempat itu tebing. Selain dari 19 Ilir, keturunan dari beliau ini ada juga di Suro, daerah Suro. Dulu ada almarhumah Nyimas Haja Zuhro. Itu di Suro. Kemudian di Sungai Tawar, kalau Sultan Iskandar tadi ngomong ada keturunan-keturunan yang merantau di Bugis, itu di Sungai Tawar itu ada tokoh yang dikenal dengan nama Wamid Bugis. Itu Ki Agus Abdul Hamid, nenek moyangnya dia merantau di daerah Lebak itu. Jadi memang benar pada masa-masa itu Sungai Tawar itu memang merupakan satu tempat yang dapat dikatakan angker
pada masa itu. Dan sumber air tadi, sumber banyu tadi itu ada 2 tempat. Ada di bawah musola Darussalam, ada di persimpangan simpang 3 dari Sungai Musi. Itu ada puseran. Daerah itu cukup angker, bukan nakut iya tuh. Kalau tidak percaya datanglah maghrib. Terima kasih. Makasih Mang Amin. Ya. Jadi ada puseran. Macet. Ada puseran di daerah yang kami sebut itu di simpang 3 di persis di ujung itu Gudang Buncit. Gitu. Dan saya sendiri sudah mengalami 3 kali itu mengalami artinya pengalaman ritual saya terhadap air-air yang dipercaya di Sungai Tawar itu dapat memberikan manfaat, artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Barangkali ini dulu sementara. Oke, terima kasih Mang Amin ya. Mang Amin. Oke, jadi sambil kita lanjuti obrolan kita mau kasih tahu sama penonton Sri Puku TV dan juga Tribun Sumsel. Baik yang nonton dari YouTube, Facebook, Instagram, Facebook. Nah, yang nanya diaturi. Nah, yang mungkin penasaran dengan Sungai Tawar, mungkin kan dari mulai kerajaannya, sejarahnya, atau mungkin kerajaan ikan. Nah, nanya boleh dilaturi di bawah gratis ya. Iya. Tidak dipungut bayar. Like, comment, share. Ini ada kita masih terhubung dengan Abah Husin. Nah, sedikit merekap lagi ya Abah Husin perjalanan kita di Sungai Tawar ini. Menarik nih. Nah, kenapa pada akhirnya Sri Tribun mengangkat tema Sungai Tawar ini Tawar. Abah Husin? Mungkin bisa dikasih gambaran Abah Husin. Terima kasih. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Kalau akan haji selalu ngawal Ustaz tuh kan. Alhamdulillah. Kali ini lewat. Bang Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ini sebenarnya. Alhamdulillah Bang Amin sehat walafiat. Kami Bang Amin, Kamang Sultan, kami perlu informasikan bahwa kita di Sriwijaya Pos atau Sri Puku TV ini memang setiap minggu Jumat pagi itu membahas ada rubrik namanya jelajah asal usul. Nah, jelajah asal usul ini dilatar belakangi karena banyak sejarah atau nama-nama tempat atau istilah makan dan sebagainya yang mungkin generasi milenial saat ini mungkin tidak tahu apa artinya itu. Coba kami beberapa kali mencoba untuk melakukan survei lapangan dan tes lapangan. Contohnya Pasar Kentut kemarin Pak Sultan. Mang Amin kayak ketawa soal itu. Ketawa-tawa Mang Amin soal Pasar Kentut. Ternyata memang generasi saya kita tanya kenapa Pasar Kentut? Ya mungkin ada kentut di situ ya Pasar Kentut. Oh kentut, Bah. No. Ada ngatur ke pohon kentut ada di situ. Nah, begitupun kami mencoba menjelajah lagi di daerah Sungai Tawar. Pasar Sekana. Ternyata mereka juga tidak paham tentang apa itu sejarah latar belakang dan Pasar Sekana. Kami juga kemarin mencoba membahas kue 8 jam. Nasi kunyit panggang ayam, nasi uduk, nasi gemuk, istilah Palembang itu kan. Justru jawabannya sama pada generasi milenial saat ini sangat tidak paham soal itu. Nah, kita mencoba Sultan dan Mang Amin dan alhamdulillah Mang Amin ini mensupport kami. Beliau ini bersedia terus dijadikan narasumber untuk jelajah asal usul ini dari sisi budaya dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih dulu Mang Amin untuk Mang Amin ini tidak pacak balas kami balas cuma Sultan tuh lah pacak balas Mang Amin ini apa dia Masya Allah. Mang Amin. Pacak Sultan tuh lah. Iya, siap Bos. Ditunjuk nasi rantang kayak Mang Amin. Nasi rantang. Cuman jangan Mang Amin pula gitu juga. Nah, hari ini Sultan kita mencoba berbicara soal Sungai Tawar. Nah, Sungai Tawar ini tadi ada kita banyak tahu apa yang dimaksud dengan yang benar Sungai Tawar atau Sai Tawar. Nah, apalagi dicampur mitos-mitos apabila uang yang sudah lewat di situ ilmunya dari manapun kalau lewat situ pasti tawar. Nah, ini kan menarik Sultan untuk kita bincangkan, kemudian kita buat literaturnya sehingga masuk dari wiki. Jadi kalau generasi muda begitu searching di internet, buka Google, apa Sungai Tawar, tring, langsung tampil. Nah, salah satunya narasumber pagi hari ini Sultan dan Mang Amin. Dan ini menjadi Sultan dan Mang Amin menjadi catatan sejarah bagi Kota Palembang. Dari Google juga akan di-report sehingga terekam generasi muda bisa paham. Nah, kaitan itu Sultan kemarin kami Mang Amin
penasaran, jadi kami berjalan mengamin naik pucuk bukit itu, tebing itu. Memang kami temukan ada beberapa makam. Nah, yang salah satunya makam Suai Tawar. Nah, yang menarik bagi kami mengamin sebelumnya itu ada ke kanan mengamin. Kami nemukan ini Sultan, makam mungkin Pak Singo Mudo tadi ya, Pak ya? Singo Mudo. Nah, itu ada ini Sultan mengamin. Tanah tumbuh di pucuk makam. Jadi kami tanya sama masyarakat sekitar, apa tadi bersih kok? Kami takut Pak, ngeri bersihkannya nih. Balak bersihkannya. Kenapa? Karena makam ini sering banyak didatangi oleh orang-orang yang justru dari luar Palembang. Dari Jawa datang, dari mana-mana datang. Sementara kita Palembang tebing sekitar tidak tahu karomah dari makam itu siapa kan. Nah, ini aneh. Nah, kami Sultan mungkin kami didasarkan keprihatinan, kami juga maka kami undang Sultan pada pagi hari ini karena kami dengar Sultan secara pribadi mengeluarkan sejumlah dana untuk membersihkan sampah yang berserakan sampai 3 truk di pucuk tebing itu di sela-sela makam, kemudian merestorasi sedikit makam Suai Tawar. Nah, mungkin Sultan dan mengamin ini kami pada kesempatan ini, kira-kira kalau Sultan bersuara kencang, mintalah kepada Dinas Pariwisata, tolonglah, ini kan pendiri kota Palembang, jangan dibiarkan masa di Jawa bagus, di sini tidak. Nah, mengamin. Nah, kira-kira itu pada tujuan kami mengamin, Pak Sultan. Oke. Terima kasih ya, Bang Hussein. Nah, ya kita memang berharapnya bahwa di sini ada sinergi juga, ya. Sinergi dari masyarakat, tokoh budaya dan juga pemerintah ya, bahwa memang makam-makam ini adalah bagian dari sejarah Kota Palembang. Jadi jangan terlupakan. Jangan sampai orang Palembang justru nggak tahu. Benar kata Abah Husin tadi, Kak. Mungkin uang Palembang udah tahu, uang yang dari luar kota justru mengunjungi. Oh, iya, benar sekali. Kan itu sindiran untuk uang Palembang. Benar sekali. Nah, mohon izin Sultan sama Mang Amin, kita ada beberapa pertanyaan ini yang sudah kita kumpulkan tadi sambil di tengah-tengah obrolan. Ini beberapa menarik yang saya tangkap ini. Ada netizen kita yang nanya dari Instagram, ini mungkin kayaknya cocok untuk ke Sultan ini. Mohon izin Sultan, ini dari siapa ini? Budi Amirullah. Nah, Sultan, sungai Tawarnya itu sebenarnya di mananya letaknya? Karena aku sering lewat sana enggak pernah terjenguk sungai. Mungkin lokasi sungai Tawarnya. Oh, Sultan, iya. mungkin dekat dari mana, masuknya dari mana gitu, Sultan. Oh, iya. Mungkin terjenguk bangunannya Pak. Iya, mungkin boleh Sultan. Patokannya kali Sultan ya. Patokannya. Silakan. Iya. Makanya tadi saya lihat keadaan sungai tersebut sudah sangat miris sekali. Mungkin dahulunya sangat besar, tapi sekarang ini keadaan sungai tersebut kecil dan kotor. Ini terletak di Kampung 29 Ilir. 29 Ilir. Oke, di Kampung 29 Ilir Palembang. Dan ini mohon kepada pihak pemerintah, karena ini menyangkut tentang di Sumatera Selatan ini banyak. Ada cerita rakyat, ada legenda rakyat. Kalau di Jawa Barat ada namanya Gunung Tangkuban Perahu itu ada banyak legenda. Tapi di sini adalah bahwa Sungai Tawar ini sangat terkenal, termasuk yang tadi saya ceritakan. Ayah saya pun apabila ada ilmu ngirimkan santet, ngirimkan telu, begitu melewati Sungai Tawar dengan izin Allah, biiznillah akan menjadi tawar karena doa wali-wali kepada sungai tersebut. Nah, salah satu yang terkenal adalah Pangeran Temenggung Singo Yudo Wiro Kencana atau Kemas Silo Penawar. Yang tadi makam disebut oleh Ustadz Husin tadi, ada makam tanah tumbuh. Ya, tanah. Kami itu harusnya disorot juga. Kenapa banyak termasuk kalangan dari Jawa yang mengunjungi daripada makam tersebut? Dari Jawa. Oke. Banyak dari Jawa tadi. Mungkin Ustaz Husin melakukan cross check dengan masyarakat setempat. Ada yang tidak berani untuk ini daerah tersebut masih ingin angker. Nah itu. Tapi yang tadi diliput adalah makam satunya lagi yang ada istrinya 2 yang di kanan itu turunan daripada Pangeran Singo Yudo. Dari namanya Pangeran Temenggung Singo Yudo. Singo itu macan harimau, Singo Yudo perang, Wiro, dia memimpin, menguasai suatu kawasan.
kencana, satu kendaraan perang. Begitu dia berperang, begitu juga dia harus melakukan ada tawar. Begitu gerakan musuh akan menghantam baik secara fisik lahir maupun secara batin ya, maka mereka akan, istilah kita pelembang ini dalam ilmu kebatinan ada yang digaris. Begitu ini ada di garis ini, maka yang dari wallahu a'lam bishawab makhluk ataupun segala macam tidak akan bisa masuk menerobos dengan izin Allah, masuk dan tawar untuk melewati tempat tersebut. Saya speechless seriusan, Bu. Ya, saya secara ini saya ingin akan kembalikan lagi mengamin, minta tolong mengamin ini kan, dan juga Pak Harnojoyo itu untuk dapat mengembangkan kembali fungsi-fungsi tatanan daripada sungai yang ada di Palembang ini. Palembang termasuk Venesia dari timur. Di mana program-program Pak Wali Kota yang terdahulu, Pak Harnojoyo yang terpilih lagi menjadi wali kota sekarang adalah membersihkan daripada genangan-genangan sampah-sampah yang ada di sungai-sungai. Bukan hanya itu juga, garis padan sungai pun harus dibatasi. Tapi dengan win-win solution bagi masyarakat, jangan merugikan masyarakat. Dan juga himbauan tadi saya juga omongkan untuk masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena orang ingin mengambil, kemarin agak kemarau kering, air Sungai Tawar itu tidak ada. Jadi hitam dan Kering gitu. kering, bau. Kering. Karena air dari sungai enggak masuk, ada kan air pasang surut itu kan. Oh, oke. Nggak lewat berarti. Nah, jadi saya Tawar itu salah, sungi. Sungi. Kata mengamin itu Sungi Tawar. Sungi. Makanya kayak Kimas atau segala macam itu Kiai Emas. Kimas Kiai Emas. Emas. Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahim. Masya Allah. Dan bergelarlah dia Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam. Setelah dia menempatkan putra mahkotanya Raden Arya Sultan Muhammad Mansur, maka dia bertambahlah gelar menjadi Susuhunan. Jadi Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam, dan ini tercatat di Keraton Surakarta bahwa beliau adalah the king with magic power. Allah berikan suatu karomah keilmuan yang tinggi dengan Sunan. Ini yang banyak tidak diketahui. Dan tahun 1666 diakui oleh Kesultanan Turki Osmani. Jadi lebih tua kita setelah Jogja. Jogja tahun 1735-36 lah. Yogyakarta. Kalau Demak lebih duluan. Nah, itu. Dan beliau di dalam sejarah, beliau juga didatangi oleh Nabi Khidir. Wih, Masya Allah. Nah ini jadi agak melebar. Jadi kita balik fokus dulu ke Sungai Tawar. Iya. Sultan. Ustaz, saya sangat terbiasa dengan Ustaz Husin ini mengangkat sesuatu yang sejarah di mana kaum milenial, kaum sekarang yang tidak mengerti. Habis dulu turutan namanya, sekarang ini ikro. Oh iya. Habis turutan anak ke khatam Al-Quran, maka nasi kunyit panggang ayam sebagai simbol, sebagai syukur kepada Tuhan seluruh alam, Allah SWT, dan kemudian dibagi ke rame-rame. Tapi pola ketauhidan, Palembang ini adalah Palembang Darussalam. Darussalam, Dar es Salam. Darussalam adalah salah satu nama pintu surga. Dan banyak 60-70% ada pelaku pelestari daripada di Palembang dan Sumatera Selatan ini mulai tergerus oleh banyaknya IT yang sekarang ini yang berkembang, sehingga anak-anak muda dan pelajaran sejarah pun kurang gitu, sehingga ada pelaku pelestari ini anak muda milenial sekarang ini agak kurang begitu berminat. Tapi jangan melupakan sejarah. Ada satu pepatah Deklarasi Nusantara, insya Allah yang saya bacakan, baik di Sulawesi Selatan maupun di Taman Mini Indonesia ini Kemendagri yang mengatakan bahwa kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami akui ada. Dan tidak ada alasan buat kamu untuk tidak mengakui kami. Sesuai dengan amandemen 18B kedua Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 32 tentang kebudayaan.
Jadi kesultanan ini lahir dulu ratusan tahun yang lalu, baru negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi seluruh kesultanan kerajaan, keratuan, pelingsir, pemangku adat di seluruh Indonesia ini bergabung menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan NKRI kita tetapkan harga mati. Harga mati. Masya Allah. Masya Allah. Saya speechless, Bu, seriusan. Aku bengong. Saya speechless. Aduh, ya Allah, Sultan. Ini jujur saya pertama kali ngobrol bareng Sultan sudah dapat banyak ilmu. Jadi benar-benar harus baca sejarah lagi nih, Masya Allah. Jadi saya benar-benar speechless sekali. Jadi bahwa dari kawasan Sungai Tawar ini kita banyak dapat pelajaran sejarah, Ibu. Ya ampun, bingung. Saya bingung mau ngomong Sultan. Masya Allah, saya speechless seriusan ini di studio. Kawan-kawan semua di studio speechless ini. Jadi kayak apa ya? Dari Sungai Tawar itu kita belajar sejarah bahwa Palembang ini tuh besar, Ibu. Kaya. Bukan cuma Palembang, bukan cuma Sumsel, Indonesia ini kaya sejarah, Ibu. Ya ampun. Alangkah malu jadi anak muda tidak tahu sejarah itu ya. Bahkan ketika kemarin ini juga sedikit sindiran untuk anak zaman milenial ya, Kak Sadam ya. Ini banyak kan TikTokan segala macam boleh, tapi ingat sejarah tetap nomor satu. Jadi saya merasa tersanjung karena kemarin waktu kunjungan ke makam itu saya nggak tahu Sultan kalau di Jalan Nanja itu ada makam, kaget saya. Malah di tengah-tengah rumah gitu kan. Jadi kayak banyak makam sana. Banyak makam di daerah di Tanah Tinggi. Dan mereka di dalam tatanan struktur kesultanan maupun yang apa di Jawa, mereka yang bermakam di Tanah Tinggi itu strata dan kedudukannya itu insya Allah bismillah pasti tinggi. Sisi nilai di mata. Jadi memang lokasi makamnya itu menentukan ya, Sultan ya? Salah satunya lokasi makam itu menentukan. Oke. Jadi tadi Bang Amin nyebut Pangeran Panembahan beberapa Bupati Amin. Dan kita pun membuang sampah 3 truk segala macam. Kami banyak melakukan baik di COVID ini, wabah COVID ini kita memberikan kepada, maaf, bukan ampun pada Allah, bukan ingin ria, kita memberikan kepada mereka yang sembako. Tapi kami tidak pernah memberitahukan ke FB, Facebook, kepada Twitter, kepada apa dan lain, karena ini kami lakukan karena hanya ingin mencari ridho Allah. Kami memperbaiki makam pendiri Sultanan 3 kali direnovasi dengan mungkin ratusan juta sudah. Kami tidak ingin begitu mempublish, tapi waktu itu tahun 2004 ya, waktu zaman Pak Edi Sentana dia hadir. Dia hadir ikut melihat. Nah ini untuk kami ini minta juga mengambil ke seluruh makam-makam sultan dan ulama dan para habaib, para waliullah yang berhubungan dengan sejarah kesultanan dan berhubungan dengan sejarah yang apapun ada di Palembang dan Sumatera Selatan dan Sumatera bagian selatan ini, karena kekuasaan yang begitu besar, tolong diperhatikan dan tolong, saya sangat respect terhadap adanya acara ini. Luar biasa ini. Terima kasih Sultan. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini Sultan. Kita akan kasih tahu Insya Allah kita akan punya episode-episode yang jangan cuma Sungai Tawar, mungkin bahas seluruh juga. Kita bungkus. Insya Allah. Kita pengen semua warga Palembang, warga Sumsel, warga Indonesia, warga dunia tahu bahwa apa yang ada di Sumsel, di Palembang ini tuh patut dipertimbangkan ya Bu. Aduh, Masya Allah. Aduh, saya speechless. Kaget, aku juga kaget. Oke, ada pertanyaan lagi kawan-kawan. Nah, Bang Amin, ini ada sih kok pertanyaan dari netizen kita, ini agak lucu sih karena terkait sama cerita sejarah. Karena kan kita kalau ngomong masalah tempat itu Ibu ya. Legenda pasti kan. Terus cerita-cerita dari awal mulanya lah, kenapa bisa begitu. Nah, cerita dari nenek buyut. Ini ada sih kok penonton kita dari Facebook ini, nama akunnya pakai simbol-simbol agak susah bacanya Ibu. Oh ya, simbol-simbol. Cuman dia ini nanya, Om, numpang tanya, aku ini dari kecil tinggal di sini, apa bener katanya pesawat tuh tidak berani lewat pucuk sini ya. Terus katanya burung itu galak nyampak terbang di sini. Jadi ada pertanyaan Bang Amin, apa benar kalau pesawat tidak berani lewat Sungai Tawar, terus sering banyak burung yang mati karena lewat Sungai Tawar? Nyampak. Oh, nyampak. Mungkin bisa dibantu Bang Amin? Apa iya nian Bang Amin? Jawabnya Allahu a'lam. Alam sama. Allahu alam. Ya. Boleh. Itu Bang Amin? Karena cerita itu tidak ada dalam catatan. Jadi kalau cerita dari mulut ke mulut itu kita tidak baca bertanggung jawabnya itu. Oh, oke. Ya. Kalau misalnya kalau wong pernah nyingok tapak tembakau ada memang di situ. Tapak? Gitu. Tapak tembakau apa tuh Bang Amin? Tapak tembakau.
Halo, Bang Amin? Jadi di situ tuh memang ada kalau di daerah depan Simpang Tiga nak masuk Sungai Tawar itu kawasan Sungai Tawar itu dari pangkal Sungai Musi itu terus sampai masuk ke Sungai Depaten. Ini yo. Ada Solok di sana yo. Kalau yang kapal terbang tadi wallahu alam, tapi kalau yang iwak tapak tembago ada. Oh, oke. Kapal tembaga. Mungkin Sadam Ya, Abosin? tanya dengan Mang Amin lagi. Yang apa? Aku baru dengar Mang Amin soal apa tapak tembago. Tapak tembago. Tapak tembago. Nah, mungkin bisa dibantu nih Mang Amin. Kita baru dengar juga Iya, dari Mang tapak Amin. tembago apa yang Mang Apa Amin itu ya? Mang Amin? Tapak tembago itu? Jadi ada di kawasan situ tuh ada kalau kami nyebutnya tuh iwak penunggu itu. Iwak penunggu. Ikan. Tapak tembago itu kalau dia muncul itu mohon maaf saya boleh percaya boleh tidak itu akan terjadi sesuatu di sana di daerah itu. Makanya di sana kalau misalnya mancing ada satu daerah di situ di pangkal itu kalau mancing kalau azan maghrib pasti kena mancingnya banyak iwaknya. Oh, oke. Karena itu maki belis daerah itu angker. Angker yang tadi Oke. Mang Amin ngomong kali ya. Nah, terus Ya, masih angker daerah itu. Dulu tidak sembarang uang yang pacak masuk ke Sungai Tawar ini. Harus ada izin tertentu. Kalau uang luar itu sulit untuk masuk ke Sungai Tawar ini. Nah, tapi sekarang seiring dengan perjalanan waktu banyak uang dari luar karena ada hubungan perkawinan, ada misalnya bawa keluarga-keluarga yang dari luar. Sehingga di daerah situ sendiri ada yang disebut dengan lebak Jawa. Bak Jawo. Itu di daerah Sungai Tawar itu ada lebak Jawa namanya di sudut sana karena mayoritas penduduknya pendatang. Dulu boleh masuk Sungai Tawar itu. Oh, oke. Nah, ini. Jadi kalau dari situnya itu dulu enggak seluruh uang bisa masuk. Tidak bisa Ibu, ya? masuk, iya. Jadi bersyukurlah Ibu bisa lewat situ ya. Ya, nggak bisa sembarangan uang artinya akan menjadi penduduk tetap di Sungai Tawar itu. Apalagi ketika kakek kami, itu yai kami jadi demang pada waktu itu. Wih. Nah, beliaulah yang mulai memperbolehkan orang-orang luar masuk. Sebelum itu tidak boleh. Oh, berarti wong nak datang, nak berdagang itu tidak boleh sama sekali, Pak, masuk ke dalam situ. Walaupun Bukan, untuk menjadi penduduk tetap di sana tidak untuk boleh tinggal di sembarang situ uang. ya, nggak Mang boleh Amin ya. tinggal, datang Tidak nggak bisa boleh. untuk tinggal di situ. Ya, dari kawasan yang namanya Sanak Sungai Tawar itu tidak boleh sembarang uang masuk. Oh, oke. Eksklusif juga berarti, Pak. Jadi cuma Dan boleh namanya dia- dikunjungi ya. Dan namanya diabadikan. Lorong Iya. Raden Muhammad Hasir. Makanya lihat sungai itu dari pangkal, jadi dari pangkal Buncit situ sampai ke Sungai Depaten sini, di dekat aku sini. Oh, oke. Sultan mungkin tadi mau nambahin apa Sultan? Ya tadi? Nama Ya, apa yang disebut oleh Bang Amin tadi, yai kami itu alhamdulillah level 4 namanya diabadikan di 28 Nusrat itu Lorong Raden Muhammad Hasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang satu apa yang Bang Amin tadi sebutkan memang benar memang tidak. Nah, zaman sekarang ini jangan sampai manusia ini Ustaz Husin manusia ini mudah-mudahan kelakuannya ya apa yang telah Rasulullah wasiatkan ya berpeganglah kepada dua kitabullah dan hadis Rasulullah. Zaman ini jangan sampai setan iblis takut sama manusia. Nah, karena apa? Nah, ada saingan kata tuh. Nah, ini. Jadi ini kembali kepada hal tersebut, akhlakul karimah karena Darussalam itu mengembang suatu Palembang ini mengembang sesuatu nama yang sangat luar biasa, Darussalam. Dan ini ada dua, yaitu di Kesultanan ini di Indonesia ini, Kesultanan Palembang Darussalam, kalau di luar itu Kesultanan Brunei Darussalam. Sultan Brunei. Ya, jadi kita tidak begitu banyak mengenal banyak mistik harus semalam satu sorok mandikan keris segala macam ini tidak ada di dalam. Cuman ya tidak di hari-hari tertentu jangan sampai karat, jangan sampai ininya tuh
karatnya banyak sehingga haus, tinjulah minyak. Oh. Dikit udah kati itu, Bu. Oke. Menarik sekali Ibu perbincangan kita soal ini. Kita masih menunggu, mungkin ada pertanyaan dari netizen kita ya. Jadi ada satu yang saya ingin tadi tolong juga disorot tentang makam yang tadi Ustadz Husin tadi yang ada tanah tumbuh. Iya. Oh ya. Yang di atasnya ada tanah tumbuh. Yang ada tanah tumbuh. Dan tadi Mang Amin tadi sudah jemput juga ada nama Pangeran Suryawalim. Itu adalah gurunya Kiai Muara Ogan atau Kiai Masagus Abdul Hamid bin Kiai Masagus Abdul Hamid bin Kiai Haji Masagus Mahmud. Guru Pangeran Suryawalim itu, dan ada di Jalan Joko. Jadi Sukron Ustaz Husin, Sukron Sri Pogo Tribun Duduk. Kami bangga kami ini diangkat. Ada yang membantu kami untuk mengangkat sejarah ini. Allah. Luar biasa. Ya. Kami pun senang juga Sultan lebih tahu tentang sejarah Palembang. Iya. Dari Sungai Tawar yang mungkin selama ini cuma dengar Sultan, Sungai Tawar di situ, Sungai Tawar, tapi ternyata mengandung banyak banget sejarah, legenda, cerita, sosok-sosok yang penting untuk Palembang. Benar sekali, Bu. Jadi emang benar bahwa sudah sepatutnya lah kita ini warga kota Palembang, warga Sumsel tuh mencintai. Tahu juga tentang budaya sendiri, jangan cuman mentang modern jadi melupakan juga ya Bang Sadam. Oh, oke. Nah, Ustaz, karena masa sekarang ada oleh adanya masa lalu. Benar. Ustaz, ini ada ingin masuk lorong waktu. Mundur Sultan, belum lahir aku Sultan. Ya. Oke, Sultan ini ada yang nanya di kita nih kayaknya agak off topic dari. Ada pertanyaan ya, dikit. tapi mungkin kalau berkenan boleh diatur untuk Sultan ya Kak ya. Ini kayaknya dari IG nih. Dari Instagram. Kayaknya udah katik tadi, tapi tim kita nangkep pertanyaannya. Sultan, mohon maaf ini kalau agak keluar topik, tapi aku penasaran, masih ada nggak sih bukti atau tempat-tempat di Palembang yang nandoke hubungan Kesultanan Utsmani dengan Kesultanan Palembang? Wow, besar pertanyaan ini. Besar pertanyaan ini. Mungkin Sultan kalau bisa dijawab diaturi mungkin. Ini dari IG nih, dari IG. Instagram. Secara sejarah saya akan bacakan. Secara sejarah ya. Saya akan bacakan pada waktu Kongres Umat Islam ke-6 tahun 2015 yang disebutkan di sana kan bahwa Demak dan Jogja yang ada dari Sultan Turki Utsmani. Akan tetapi dari kakek buyut kami yaitu Sultan Susunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam bin Pangeran Sidin Pesarian itu Pangeran Jabal bin Mangkurat 5 itu jadi dari dalam ini pada tahun 1666 yang mempelopori Raja Palembang menjadi sultanan. Jadi beliau menjabat dari 1699 ya. Dan mendapat legitimitas dari Kesultanan Turki Utsmani. Wow. Dan dia 5 tahun. Termasuk ketika ia dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam yang menyamar sebagai fakir miskin, yang ketika masa kakaknya Pangeran Sedang Raja sempat ditolaknya. Maka Pangeran Sedang Raja itu di Ogan Ilir. Itu Raja Palembang. Raja Pangeran itu adanya perang Ketogawang. Sebelum adanya kerajaan, sebelum ada sultan ada kerajaan. Sempat ditolaknya. Dan Nabi Khidir ini, aku mau qada hajat di tempat tidur Tuhan. Bagaimana jawabannya? Aku mau buang hajat di tempat tidur. Oh, okay. Kalau orang tidak Allah berkati karomah keilmuan kasaf yang tadi ada the king with magic power tadi, maka akan marah. Kau mau BAP di tempat tidur. Saya silakan Anda, ternyata begitu beliau lihat ada 7 kuntum bunga di atas tempat tidur tersebut. Lebih banyak ini cerita-cerita tentang bagaimana Islam di Palembang, dengan Islam yang ada di
tempat lain. Mohon maaf, dalam hari ini di Jawa, Jawa Tengah, ya, Jawa ini kita melihat tradisi ini bahwa kita betul-betul dalam visi misi siar kesempatan harus betul-betul siar ini mentauhidkan kepada keesaan Allah. Karena satu pesan dan saya untuk diri saya sendiri, syirik musyrik itu adalah dosa yang tiada terampuni dan neraka jahanamlah tempatnya. Nah, habis ini coba buka Al-Quran sama-sama. Dan saya ingin juga untuk Ustadz Husin untuk dapat mensyuting daripada tanah tumbuh tadi, yang masyarakat sendiri di sana takut untuk ke sana. Oh, iya. Kita juga sempat melihat tanah tumbuh. Mungkin 20 rumah. Kalau Mang Amin tadi, kalau iwak tadi banyak, ada iwak tapa, ada Raden Toka, ada Raden Kuning, ada Boy Kuning, ada itu banyak itu terhadap itu. Itu menjadi ada juga, makanya ini cerita tentang legenda rakyat. Kalau Mang Amin ninjo lah iwak siang ini. Galak do iwak kan yang di Skojo tuh. Dua iwak. Oke. Mang Amin. Oke, untuk yang tadi iwak sama rantang. Nah, ada yang ada di Skojo Yayasan Patunjuk lah juga. Iwak, rantang, nasi panas, keropok, enak mengamin, panjang. Itu lanjut ke Jumatan siang, Jumatan kita. Oke. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin kita simpan nanti Ibu ya untuk next segmen karena waktu ini sudah manggil-manggil ini Ibu. Tapi mungkin sebelum kita tutup ya segmen obrolan kita yang benar-benar serunya ini, kita minta bikin terpanas yang ini ya. Iya, kita minta sedikit penutup nih dari mungkin dari Mang Amin dulu nanti baru ke Sultan ya. Jadi Mang Amin mungkin harapannya untuk mungkin untuk masyarakat Palembang, untuk kaum milenial, untuk jangan melupakan sejarah atau apa Mang Amin dari Sungai Tawar ini? Benar. Apalagi Mang Amin kita sudah banyak membuka beberapa sejarah. Tentunya barangkali ini harapan kita galau-galau. Yang jelas barangkali ada satu program bersih-bersih Sungai Tawar yang pertama. Yang kedua misalnya penduduk setempat itu tidak lagi buang sampah sembarangan, sudah tuh menyalurkan artinya limbah dan lain sebagainya itu walaupun misalnya di sungai itu, tapi barangkali harus pakai pipa. Jangan sampai nih, ada satu pepatah yang aku dapat ke semalam, jangan sampai sejarah ini menjadi legenda. Terima kasih. Kalau sudah jadi legenda. Ya, jadi yang perlu kita ingat sama-sama, jangan sampai sejarah ini menjadi legenda. Terima kasih. Kalau sudah jadi legenda Bu, Ibu sudah tahu ujungnya kemana Bu ya. Jadi jangan sampai benar. Ya kan? Jadi benar uji Mang Amin tadi untuk yang masih galak buang sampah sembarangan tuh berhentilah ya. Kalau ada tempat buang sampah yang benar buang. Karena kan sebenarnya yang buang sampah tidak tahu kalau tempat itu ternyata keramat loh. Nah, selain keramat banyak sejarahnya. Benar. Jadi Jadi mungkin karena ulah kita itulah Bu yang ngotori yang sungai itu. akhirnya juga menutupi sejarah. Benar sekali. Iya kan? Nah, ini ada cerita menarik. Saya waktu itu sebelum mungkin seminggu Bang Amin ya ke rumah Bang Amin. Jadi ke rumah Bang Amin, di rumah Bang Amin malam itu kok hati saya berdetak mau ke makam Pangeran Bupati Panembahan Hamid. Aku nih. Oh, ada apa dengan ini? Ada apa Bang Amin? Sultan yang lainnya aku sudah jam 11 ya. Itu tadi. Terima kasih Bang Amin. Ya, Assalamualaikum. Banyak sampah tadi. Malu lah ke masjid. Siap. Iya Bang Amin. Ke masjid di pantai itu Amin. Assalamualaikum Bang Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya besok kita melihat kalau makam Pangeran Panembahan Hamid di ujung sana tidak bersampah, tapi di samping kirinya ada sampah, ada kandang ayam. Tertaruh di situ. Itu kan kasihan si ahli kubur. Dan saya panggil juretnya waktu itu Raden Muhammad Nawawi ya. Kalau kami manggil Mangwi. Ini mana dengan ini. Nah, dan kita tidak publish, hanya kasihan ahli kubur. Ya, itu ya sampah, ya najis, ya apa, dan ini juga selain daripada
tentang kebersihan seluruh, bukan hanya Sungai Tawar, tapi seluruh sungai dan seluruh apapun yang bentuk sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Benar. Jadi Palembang Bari itu betul-betul Palembang bersih, aman, rapi, indah itu betul-betul moto yang diterapkan untuk menjadi Palembang emas. Gitu kan. Dan saya juga mengharapkan kepada Bapak Wali Kota dan juga kepada Pemprov untuk dapat menormalisasikan kembali daripada fungsi-fungsi sungai yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana Venesia itu kota Venesia itu dari timur itu jembatannya tidak berbentuk flat, akan tetapi berbentuk seperti ke atas gondola, sehingga perahu pun masih bisa untuk menyusuri sungai. Karena di zaman dahulu mereka yang di tempat tinggal di pinggir sungai dan ada berjualan di atas perahu ya memanggil. Tapi sekarang kan tidak ada lagi nak beberapa mana lagi. Ini kena ada di samping jembatan kena flat juga, ada pipa banyu, pipa air besar dan segala macam ininya. Buat dah flat. Jadi betul-betul Palembang dari Venesia dari timur. Kita lihat pembangunan LRT yang bertriliun rupiah, akan tetapi jangan mengesampingkan dari hak kekayaan intelektual lokal jenius, dan kekayaan hati dan lokal wisdom yang ditinggalkan oleh leluhur zaman dahulu. Benar-benar. Tohara itu nomor 1 dalam Islam. Benar. Ya, untuk sholat mengambil wudhu ya harus tohara juga bersuci. Benar. Ya, begitu. Alhamdulillah. Ustaz Husin, subhanallah. Nah, mantap. Sadap. Ya. Mas Safira, mantap lihat ini. Aduh, kita benar-benar speechless ini Bu ya. Jadi banyak dapat pelajaran, kita juga banyak dapat teguran nih sebagai generasi muda. Jadi kewajiban untuk menjaga budaya, untuk melestarikan cerita itu tadi bukan cuma di pemerhati budaya, bukan cuma di nenek kakek kita, tapi di kita sendiri juga. Dimulai dari diri sendiri. Oke. Terakhir Abah Husin, mungkin nak nutup Abah Husin? Ada yang disampaikan mungkin? Mungkin ada pesan untuk generasi milenial Abah? Oke. Pada prinsipnya begini, Sultan, kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Sultan di acara jelajah asal usul ini, dan ini mudah-mudahan menjadi sumber ilmu, sumber pengetahuan bagi generasi berikutnya. Amin. Amin. Dan insya Allah minggu depan kita lebih Sultan akan membahas, kami sudah dapat bahannya, kami sudah dapat videonya, kita akan membahas minggu depan soal tanjak Palembang. Karena tanjak Palembang ini kan ada macam-macam. Sekarang ini macam-macam tanjak-tanjaknya. Nah, ini akan kita kumpas asal-usul tanjak Palembang. Dari mana tanjak itu, apa makna filosofinya. Pemirsa, jangan lupa ikuti kami minggu depan. Dan Sultan kalau memang bersedia, insya Allah akan kita undang kembali. Demikian saja. Amin. Ya. Amin. Ya, makin menarik ini tema kita ya. Jadi minggu depan. Jadi dari minggu lalu nasi, hari ini kita membahas lokasi. Sekarang malas minggu depan. Ini bukan hanya mengenai tanjak, akan ada pelastrai pelaku tadi. Ya. Harusnya begini, Ustaz Husin. Siapa sekarang yang pacak buat keris Palembang? Siap. Keris. Apa? Ada ganti. Iya kan? Yang membatik secara betul-betul seperti Jogja di mall dan gini. Batik itu memang pakai centong, pakai ini. Jadi ada pelaku pelestarian yang sudah hilang. Banyak keris Palembang ini banyak dijual keluar, sehingga kekayaan hasilnya punah. Nah, perlu dari ini Ustaz Husin, dari stakeholder dan berbagai lapis masyarakat untuk keris Palembang ini sangat luar biasa halus, luar biasa dan banyak. Keris Palembang, tumbak lado, ulo lidi, ada pedang, ada rodus, ada sundang. Ya, Sultan. Wah, banyak itu. Nanti makanan bukan main. Karena alhamdulillah saya sebagai Sultan Palembang dan juga Ketua Umum Yayasan Raya Sultan Palembang dan juga Panglima Besar Baranusa bersama Sultan Nusantara dan pendiri Majelis Kegiatan Keraton Nusantara. Ini saya kan perjalanan terkadang dari timur ke barat. Palembang belum nyamoi kalau untuk soal makanan. Nah, lemak nian, oi. Itu channel kuliner kami. Promosi, Sultan. Promosi. Promosi. Kami punya channel kuliner namanya lemak nian, oi. Iya, lagi promosi. Oke.
dari Trans TV ya tentang Terang Bulan Puan, tentang Pempek Tutu, dari berbagai macam dari TV luar berapa tahun yang lalu, luar biasa. Nah, kami minta kepada ini yang memperhatikan adat budaya pelestari ini, tolong, ayo untuk membuat keris Palembang, untuk membuat lado, untuk berbagai macam bahan dari apa segala macam. Sekarang kan mudah nih. Sumber daya alam di kita kan sudah banyak. Dari dulu kan mau mengambil jenis besi, mangan, Fe, mangan, perum, nikel, baka, apa segala macam harus melalui ini. Sekarang kan pabrik nikel, tambang nikel ada segala macam. Terima kasih, junjung kasih Ustadz Husin. Junjung kasih. Majang tulisan, majang. Junjung kasih Safira. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Makasih Sultan ya sudah membuka wawasan kita juga. Jadi kasih, tergugah juga hati kami Sultan. Terima kasih Sultan Iskandar, terima kasih Mang Amin. Terima kasih juga Abah Abah Husin dari rumah ya tadi. Dari rumah, Oke, Abah jadi Husin. ada banyak yang hikmah yang kita petik dari dari cuman tema Sungai Tawar, Sungai Tawar ternyata banyak sejarah yang ada di Palembang yang harus dilestarikan ya, dan pesan-pesannya juga banyak, jangan buang sampah sembarangan dimanapun tempat. Dan yang penting satu benang yang saya tarik ini, jangan sampai niat kita untuk melestarikan budaya cuma jadi niat yang menguap. Nah itu tadi. Jangan sampai melupakan. Revitalisasi kembali sungai-sungai yang ada. Siap. Nah, karena udah 70% sungai di Palembang ini udah habis. Depan kantor wali kota tuh Sungai Tengkoru. Sungai Tengkoru. Iya, yang seberang wali kota. Udah ditimbun, sudah itu kan jadi Jalan Merdeka. Ini kan Allah. Oke. Mohon maaf ini Sultan, Mang Amin dan juga Abah Husin, waktu sudah memisahkan kita. Sudah memisahkan kita, tapi terima kasih semoga banyak, Sultan. 1 jam ini menjadi pelajaran yang berharga, Sultan. Banyak sekali. Dan kita berharap juga nanti ke depan terusnya Rubik Jelajah Asal-Usul ini bakal lebih sering lagi ngasih bisa informasi. mengulik-ngulik lagi yang belum tentu orang tahu, orang Palembang tahu, apalagi orang lain kan. Oke, terima kasih Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, terima kasih Abah Husin dan juga terima kasih Mang Amin. Dan sampai ketemu lagi di segmen berikutnya di Jelajah Asal-Usul berikutnya. Ya, di Sumsel Petrolkes 2020 tentunya masih di Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Saya Mas Adam Husin. Amin. Safira Laudia Bella. Safira Laudia Bella. Ada Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, Mang Amin dan juga Abah Husin. Ucapin terima kasih. Kita pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Bye!